lebih dalam lagi juga tentang Tuhan. Karena selama ini pembicaraan manusia tentang Tuhan beraneka. Karena untuk memahami Tuhan itu nggak mudah. Istilah Tuhan itu hanya dikenal di jenjang anak-anak. Agama itu pun juga hanya dikenal di jenjang anak-anak. Di jenjang selanjutnya Tuhan sudah tidak dikenal lagi. Panggilan Tuhan di jenjang metodis, kalau Kristen metodis, Islam jenjang torekot, bukan lagi Tuhan, tapi Bapa. Wah, ini keren ini. Tapi Bapa. Iya. Maka di ajaran Kristen menyebut Tuhan Bapa itu sebetulnya salah. Harusnya Bapak saja. Bapak saja. Ya. Tapi karena untuk mensakralkan, untuk membedakan dengan Bapak biasa, disebutlah Tuhan Bapa. Iya. Yesus kan tidak pernah menyebut Tuhan Bapa, Allah Bapa. Iya. Tapi Bapa saja. Bapa. Dan orang kedekatan Tuhan kalau di tingkat yang paling rendah Tuhan dan hamba. Iya. Masih Tuhan. Iya. Di sana hamba. Ya. Hamba dengan anak, seorang anak dengan hamba itu beda. Seorang hamba ketika dia menyembah Tuhan ada maunya. Iya. Dan keinginannya mungkin ingin kaya, ingin sakti. Iya kan? Iya. Tapi seorang anak ketika dia memuja bapaknya, hanya ingin cinta, hanya ingin dikasihi, hanya ingin diperhatikan. Iya. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu yang itu. Rahayu. Iya. Berapa lama kita nggak jumpa ya? Hampir 2 tahun ya. Ya semenjak di mana? Di Darmo Kali apa di Bandung? Di Darmo Kali. Di Darmo Kali. Ya 2 tahunan. 2 tahun lebih mungkin. Oke, langsung aja yang itu mungkin di kesempatan yang baik ini kita tidak ada waktu yang cukup banyak. Tapi kita satu visi, satu misi ya. Kita cinta dengan persaudaraan. Cinta persaudaraan. Mungkin ada yang itu ingin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita ya, dimanapun berada. Ya paling tidak kita bicara padanya. Bahwa orang punya channel, ya kan? Sekarang kan lagi banyak orang punya channel. Iya. Setiap orang punya channel jelas punya misi, punya tujuan. Gitu. Iya, betul. Ya. Mungkin misinya bisa macam-macam ya. Pasti ya. Sebagian besar mungkin ya untuk ya menghasilkan dan sebagian lagi mereka buka channel karena ada ideologi yang ingin diperkenalkan atau diperjuangkan. Iya, betul sekali. Iya kan? Mungkin ideologi tadi dilatar belakangi oleh keyakinan agama, dilatar belakangi oleh ideologi sosial tertentu atau politik tertentu, ya kan? Dan juga ada ideologi yang beraneka tadi. Iya, betul. Ya kan? Iya. Sehingga keadaan di media sosial kita kan jadi apa itu namanya? Sedangkan ada juga yang mereka sekedar bikin lelucon atau gimana itu. Iya, jadi memang banyak sekali visi dan misi yang berbeda-beda ya. Ada ya juga tidak sedikit hanya sampah. Iya. Iya, benar. Dan anehnya sampah ini banyak disukai. Iya, jadi kan memang manusia hakikat kita itu kan vibrasi, frekuensi, dan energi ya. Jadi energi kita akhirnya ini energi, tapi jika kita memiliki vibrasi sampah, vibrasi sampah, saya akan mengeluarkan sampah-sampah, dan orang-orang yang vibrasinya sama-sama sampah itu akan terjadi tarik menarik ya. Betul. Jadi memang begitu ya. Jadi kadang orang suka bicara masalah politik, bicara masalah kabar-kabar, gosip-gosip yang selalu muncul ya. Karena itu kan bisa dibilang sampah-sampah kehidupan ya. Tapi nggak apa-apa juga sih yang sampah biar didaur ulang oleh semesta. Ya sampah itu juga sebagai bentuk apa ya namanya?
bentuk yang bisa membedakan orang-orang. Apakah orang-orang itu gemar dengan sampah-sampah atau tidak? Paling tidak kan di sana kita tahu, oh ternyata bangsa ini senang sekali dengan sampah gitu misalnya. Kan bisa jadi indikasi gitu. Iya. Kita podcast terakhir itu tentang Tuhan yang maha terang ya. Saya masih ingat banget. Statement dari Yang Wildo sangat bagus. Ketika orang sudah bisa merasakan, menyadari Tuhan yang lebih terang dari matahari. Nah mungkin itu menjadi apa ya, hal penting ya untuk diungkap lagi bahwa kita ini memiliki visi dan misi yang sama ya, untuk bukan mempersatukan tapi untuk membangkitkan jiwa-jiwa bahwa kita ini memang satu gitu loh. Kita berasal dari terang yang sama, kita adalah satu. Mungkin kita bisa perbincangkan lagi di situ kan. Pesan-pesan Yang Wildo supaya lebih banyak orang tercerahkan lagi. Ya seperti yang lihat sendiri, mungkin ada beberapa channel yang berusaha untuk menyatukan bangsa ya. Mungkin channel-channel ini dialog-dialognya maupun bahasan-bahasanya cenderung lintas. Benar-benar. Lintas agama, lintas spiritual, lintas sektoral gitu kan. Lintas budaya gitu kan. Nah, yang itu terpanggil karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat kita. Ya. Hal ini sebetulnya sudah memicu hiang dari mulai kecil. Ya. Ketika contohnya dalam masyarakat Islam sendiri, ketika mereka untuk menentukan hari raya, itu mereka sudah berbeda, ya. Bahkan diantara mereka saling menyalahkan, saling menuduh, ya. Sehingga dari sini yang sudah terpicu. Ini letak kesalahannya di mana? Ada pada pikiran manusia, ada pada pikiran para penganutnya, atau pada ajarannya. Ya kan? Dan yang berusaha untuk mencari, ya, letak kesalahannya di mana? Pikiran manusia atau ajarannya. Nah, oleh karena itu yang berangkat dari sana untuk menyelidiki apa itu ajaran, apa itu agama. Apakah agama itu dibutuhkan oleh manusia atau tidak? Gitu. Akhirnya bagaimana ya? Akhirnya dibutuhkan nggak? Ini orang pengen cepat ini. Untuk berbicara masalah ini, masing-masing orang punya definisi yang berbeda tentang agama. Terutama saya sendiri. Ya. Sementara ini, ya, makanya ya melihat cara melihat kehidupan ini, orang banyak melihat kehidupan ini kan lewat pikiran. Ya, lewat pikirannya masing-masing, lewat keyakinannya masing-masing, lewat pengetahuannya masing-masing. Sedang dia berusaha melihat kehidupan ini lewat melalui perspektif spiritualitas. Ya. Jadi, yang melihat agama itu secara spiritualitas, ya, yang disebut agama berbeda dengan pola pandang, pola pikir orang-orang awam maupun orang-orang agama itu sendiri dalam memahami agama. Menurut mereka, yang disebut Kristen, Hindu, Buddha, Islam, atau apapun namanya yang pernah ada, mereka menganggapnya itu sebagai agama. Betul. Ya. Sedangkan yang menolak, yang disebut agama bukan itu, ya. Yang disebut Yesus, Muhammad, Buddha, atau Krishna, atau Mahavira, mereka bukan tokoh agama. Mereka bukan pencipta agama atau pembawa agama. Mereka adalah tokoh-tokoh spiritual sejati. Ya. Hanya mereka ketika melihat manusia ini, ya, tersusun, ya, dalam 4 fase, dalam 4 jenjang. Ada manusia kanak-kanak, manusia remaja, manusia dewasa, manusia tua. Otomatis perbedaan usia menentukan kemampuan berpikir, dan juga menentukan apa yang dibutuhkan pada usia itu. Sehingga pada para tokoh spiritual sekelas Muhammad, Yesus, Mahavira, Krishna,
otomatis ketika mengajarkan mereka yang yang berjenjang 4 ini jelas dengan metodologi yang berbeda. Iya. Ya, jelas harus dengan metodologi yang berbeda. Gitu. Nah, oleh karena itu ada 4 metodologi. Yang menyebutnya metodologi untuk anak-anak, untuk anak tuh untuk remaja, dewasa, sampai tua. Nah, metodologi yang paling penting dalam hal ini adalah untuk anak-anak. Ya, Yang paling penting malah untuk anak. untuk anak-anak. Ya. Karena gini, ya, manusia itu mengalami 4 jenjang: anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kalau jenjang ini kita sebut sebagai jenjang pertumbuhan seperti tanaman, maka ada jenjang yang namanya masa kanak-kanak adalah jenjang Paling masa dasar. tanam. Iya, benar-benar. Masa tanam, ya. Remaja masa tumbuh, Iya. dewasa masa kembang, tua masa berbuah. Iya benar. Kalau awalnya sudah kacau, buahnya nanti Loh, begini, nggak bisa kalau disadari. masa tanam nggak jelas yang kita tanam, otomatis kita nggak tahu apa yang tumbuh, Iya. apa yang berkembang dan bagaimana buahnya. Yes. Makanya masa kanak-kanak ini merupakan golden age, Golden age. ya, merupakan masa yang sangat penting, Iya. masa tanam, ya. Betul. Ya. Sehingga yang disebut agama adalah bimbingan pertama yang diuntukkan untuk anak-anak. Kenapa sampai agama disakralkan? Karena dia memang untuk anak-anak. Tapi mohon dipahami juga, agama yang diformulasikan hanya untuk anak-anak otomatis sangat terbatas dan tidak sempurna sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan kemampuan dan kecerdasan anak-anak. Oleh karena itu, apapun yang diberikan pada anak-anak belum sempurna. Iya. Dan lagi pula di sana banyak semuanya dogma, doktrin. Karena anak-anak tidak Belum memiliki mengalami. apa-apa. Iya. Otaknya masih kosong. Yang harus kita isi adalah data-data. Dan semua data-data dogma. Iya, betul. Ya, dogma. Semuanya dogma. Sekalipun ilmu pengetahuan dogma. Iya, betul. Ya, sekalipun sains tetap dogma. Selama kita baru mendengar namanya itu dogma. Kalau kita belum mengalaminya. Yes. Ya. Nggak peduli itu sains, ya, yang selama ini mengatakan paling hebat. Iya. Ya, semuanya dogma. Orang belajar sains kan baru lewat buku. Iya, baru katanya Apa bedanya dengan para penganut Iya, agama? betul. Ya, apa bedanya? Mereka nggak jauh beda dengan para penganut agama. Ya. Iya. Orang-orang yang berlindung di balik sains, mereka banyak berbicara tentang Tuhan. Padahal mereka tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Tuhan. Iya. Ya. Betul. Mereka seolah-olah orang yang hebat, Iya. orang-orang yang modern, orang-orang yang keren. Padahal pengetahuannya masih mentah. Iya. Kutip sana, Kutip sana, kutip sini. Ya. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya itu, ya. Bagaimana berusaha mementahkan agama, spiritualitas. Padahal mereka sendiri juga nggak tahu apa itu agama, apa itu spiritualitas. Iya. Orang-orang yang di wilayah agama pun belum tahu. Ya, kita maklumi karena mereka masih anak-anak. Benar. Gitu. Iya. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mulai menata kembali. Apa itu yang disebut agama? Agama adalah bimbingan awal. Bimbingan awal. Yang diberikan, yang diterima oleh manusia di awal kehidupannya, di masa kanak-kanaknya. Tentunya bimbingan awal ini didapatkan setiap manusia di masa kanak-kanaknya dari para orang tuanya. Iya. Warisan orang tua. Dari para orang tuanya, ya kan? Iya. Nggak mungkin guru-guru agama itu ngajar. Nah, oleh karena itu agamanya anak-anak tergantung keyakinan orang tuanya. Iya. Ya, kalau orang tuanya Islam, agamanya Islam. Iya. Orang tuanya Hindu, agamanya Hindu. Yes, betul. Orang tuanya komunis, agamanya komunis. Iya. Ya kan? Karena agama itu merupakan bimbingan pertama dan setiap orang tua jelas ingin memberikan petunjuk pada anak-anaknya bagaimana hidup yang baik. Iya. Ya, kan? Baik menurut persepsi mereka. Nah, menurut masing-masing. persepsi manusia. Iya. Nah, yang ini agama. Agama hanya sebatas ini. Sekalipun dia orang yang percaya dengan saintis, tetap dia punya agama, punya keyakinan. Apapun yang mereka lakukan dalam ceramahnya, dalam dakwahnya, hanya ingin mempromosikan keyakinannya yang berbasis sains.
Sains itu hanya agamanya dia, saintisme. Iya. Ya, sains itu kitab sucinya mereka. Apa yang mereka perjuangkan bukan sains. Sains hanya alat bagi mereka untuk memperjuangkan ideologinya. Ideologinya. Ego juga. Egonya juga. Ya, ini semakin mengacaukan dan semua orang merasa bangga dengan ilmu pengetahuan. Padahal kecerdasan intelektual itu mentah. Sangat mentah. Kapan-kapan kita bisa bicara lagi tentang sains, pikiran dan lain sebagainya. Di mana mentahnya intelektual. Karena kecerdasan intelektual itu sangat terbatas. Kecerdasan intelektual tidak mampu mengambil jalan yang tidak jelas. Dia harus butuh bukti. Iya kan? Kan ini bukan kecerdasan. Iya. Mereka bukan berdasarkan pengalaman kan? Iya. Mereka harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti nggak dipercaya. Dan mereka hanya mengandalkan mata. Panca indera. Padahal kemampuan panca indera terbatas sekali. Indera kita bukan hanya panca padahal ya. Sangat terbatas. Betul. Untuk melihat apalagi melihat Tuhan. Melihat uang yang ada di dalam saku saya aja nggak tahu. Iya betul. Untuk melihat Amerika dari sini aja nggak tahu. Melihat mengetahui pikiran kita, isi hati kita aja nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di sana seharusnya mengakui bagaimana terbatasnya pola pikir kita. Nah, begitu. Karena ini semua juga apa yang dia lakukan dalam rangka agar bangsa ini menjadi cerdas. Bukan cerdas secara intelektual, tapi juga secara spiritual. Karena bagi Hyang tidak ada perbedaannya antara agama yang satu dengan agama yang lain. Artinya sama-sama hanya sebagai bimbingan awal. Sama-sama sebagai bimbingan awal yang terbatas. Dan sementara, gitu kan? Sementara hanya untuk anak-anak gitu. Sedangkan tokoh-tokoh seperti Yesus, Muhammad, Buddha, Mahavira, dia tokoh-tokoh spiritual. Kalau ada, sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku dirinya sebagai spiritualis. Tapi mereka banyak yang tidak sedikit menghina Buddha, Yesus, Muhammad. Kalau mereka betul-betul tokoh spiritual, mereka akan kenal Buddha, Muhammad, Yesus secara spiritual. Bisa menemukan tokoh-tokoh ini dengan kemampuan spiritualnya. Bukan hanya lewat bacaan-bacaan. Iya, betul. Jadi bisa melihat energi spiritualnya. Kita bisa melihat siapa sesungguhnya dia. Bahkan kan seperti dikatakan dalam surat Al-Quran yang bagus ya, Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, kamu akan melihat Tuhan. Semua tuh ada firman Tuhan, ada bahasa yang ingin Tuhan sampaikan. Apalagi bentuknya sampai manusia seperti apa? Kalau kita bicara tentang sana, bahwa semua bentuk, semua penampakan adalah wajah Tuhan. Tapi wajah bukan Tuhan. Betul. Betul. Sama dengan Wildo itu nampak. Tapi yang nampak bukan yang Wildo. Karena yang nampak ini hanya tubuh. Tubuh ini bukan dia. Gitu. Jadi Tuhan itu nampak, tapi yang nampak bukan Tuhan. Nah, untuk masuk ke wilayah ini dibutuhkan kecerdasan khusus. Kecerdasan intelektual sama sekali tidak akan mampu. Kalau mereka mengandalkan kecerdasan intelektual, sains sebagai satu-satunya pengukur mana yang benar, itu kebodohan dan pembodohan. Jadi jelas ya. Sains sama sekali tidak bisa masuk ke dalam ranah spiritual secara utuh. Karena yang diandalkan pikiran, logika. Pikiran kita kena rasa ngantuk, rasa capek aja ini sudah goyang. Fungsi. Sudah tidak tangguh, sudah tidak fungsi. Apalagi kita tidur sudah lemah sekali ya. Kena usia lanjut sudah mulai pikun, lupa itu. Sudah nggak guna. Kira-kira seperti itu. Itulah yang membuat Hyang sekarang ini ada semacam dakwah yang begitu keras yang dilakukan orang-orang sains. Ini orang-orang sains garis keras yang menyebutnya. Mereka yang menyebut mereka sebagai kaum reduksionisme. Gitu ya? Kenapa disebut kaum reduksionisme? Karena mereka mereduksi kenyataan ini hanya sebesar otak.
Hanya sebatas yang bisa ditangkap oleh Iya. logika, nalar-nalar mereka. Makanya kan, padahal cara berpikir mereka secara sains sudah ada penjawabnya, sudah ada antitesisnya. Iya, iya. Tapi karena ada kepentingan ideologis, mereka tetap berpegang pada ideologinya, keyakinannya. Lalu pengetahuan sainsnya digunakan hanya untuk membuktikan bahwa keyakinannya yang berbasis sains itu yang benar. Iya. Dan banyak orang sekarang nggak berani melawan sains karena mereka merasa sains itu benar. Iya. Kaum agamawan juga nggak ada yang berani melawan sains. Seolah-olah sains nggak bisa dilawan. Sains itu sendiri juga masih relatif. Sangat relatif. Iya. Dan dia memang harus siap berubah. Karena mereka tesis yang masih berlaku selama belum ada antitesis. Iya. Kalau antitesis muncul, maka tesis itu akan gugur. Ya. Oleh karena itu sains sangat relatif Dan berkembang terus. Tidak pernah. Sedangkan misalkan spiritual, contoh aja kita ngomong rasa ya. Rasa itu dari zaman dulu sampai sekarang ya satu tetap. Tidak berubah. Iya. Esensi dari Tuhan juga rasa itu seluruh dunia sama. Ya. Kemungkinan yang akan datang kita bisa berbicara tentang apa itu spiritualitas, apa itu agama lebih dalam lagi. Juga tentang Tuhan. Karena selama ini pembicaraan manusia tentang Tuhan beraneka. Karena untuk memahami Tuhan itu nggak mudah. Ada 4 jenjang. Nah, ada jenjang kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Kalau jenjang kanak-kanak itu kalau dalam agama Islam disebut syariat. Iya. Dalam Kristen mungkin disebut sainsis. Ya. Dalam Hindu disebut karma marga. Dalam Buddha disebut jignasu. Nah, itu agama di wilayah itu. Nah, ketika kita berbicara tentang Tuhan di setiap jenjang itu sudah berbeda. Maka, ini satu contoh. Istilah Tuhan itu hanya dikenal di jenjang anak-anak. Agama itu pun juga hanya dikenal di jenjang anak-anak. Di jenjang selanjutnya, Tuhan sudah tidak dikenal lagi. Panggilan Tuhan di jenjang metodis, kalau Kristen metodis, Islam jenjang torekot, bukan lagi Tuhan, tapi Bapa. Wah, ini keren ini. Tapi Bapa. Iya. Maka di ajaran Kristen menyebut Tuhan Bapa itu sebetulnya salah. Harusnya Bapa saja. Bapa saja. Ya. Tapi karena untuk mensakralkan, untuk membedakan dengan Bapa biasa, Iya. disebutlah Tuhan Bapa. Iya. Yesus kan tidak pernah menyebut Tuhan Bapa, Allah Bapa. Iya. Tapi Bapa saja. Bapa. Dan orang kedekatan Tuhan kalau di tingkat yang paling rendah, Tuhan dan hamba. Iya, masih Tuhan. Iya, di sana hamba ya. Ya, hamba dengan anak, seorang anak dengan hamba itu beda. Seorang hamba ketika dia menyembah Tuhan ada maunya. Iya. Dan keinginannya mungkin ingin kaya, ingin sakti. Iya kan? Iya. Tapi seorang anak ketika dia memuja bapaknya, Iya. hanya ingin cinta, Iya. hanya ingin dikasihi, hanya ingin diperhatikan. Iya. Itu sudah beda banget. Kesadaran dan motivasi. Nah, Iya. ini baru jenjang anak-anak ya. Iya, iya. Belum jenjang dewasa. Itu nanti yang rahasiakan itu. Sip. Bagaimana di jenjang dewasa, bagaimana di jenjang tua dalam menghadapi Tuhan. Kalau tua malah sudah menjadi alat Tuhan untuk menebarkan cinta kasih dan berkah-berkah. Makanya di sana kan, di tingkat pertama kita hanya sebagai hamba. Iya. Di tingkat kedua Sebagai anak. sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Sampai kapanpun hamba tidak akan bisa menemui raja. Sampai kapanpun. Ketika ingin masuk ke kerajaannya, akan di stop sama security-nya. Gak boleh masuk. Iya. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk, harus mampu menjadi anaknya. Betul. Nah, hanya anaknya yang bisa mampu masuk ke rumah bapaknya. Yes.
hanya anak-anak Allah atau orang-orang yang sudah berkesadaran bahwa kita adalah anak-anak semesta, putra-putra cahaya, anak-anak semesta, anak-anak Allah. Ya. Tapi menjadi anak-anak tuh nggak gampang. Ya betul. Nggak Nggak bisa gampang. sembarang, nggak bisa sakarpe dewi. Iya. Ya orang aku anak Tuhan. Nah, belum. Kalau anak Tuhan, kalau ada orang mengaku diri sebagai anak Tuhan, nggak punya ketakutan. Iya. Coba lihat anak-anak manusia. Apakah anak-anak manusia punya ketakutan? Karena dia tahu bapaknya akan menjaganya. Iya. Bapaknya akan menjamin hidupnya. Iya. Punya ketakutan nggak? Enggak. Apalagi anak Allah, anak Tuhan. Ya. Iya, benar sekali. Hah? Dan ini nggak bisa dibohongi ya, nggak bisa diteorikan, harus mengalami dan merasakan. Itulah sebabnya kenapa ajaran Yesus lebih ditekankan untuk mampu sadar sebagai anak Tuhan dan menganggap Tuhan sebagai Bapa, agar kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Iya. Ini. Ya, Oke, ya. Selanjutnya kita akan Kita lanjut di kesempatan sesi yang kedua. Ya. Terima kasih Yang Ludo. Rahayu. Sama. Kita tetap Ya, semangat. kita tetap punya misi yang sama dengan cara yang berbeda. Iya, tetap. Rahayu semua.